Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di tanah air masih terus bertambah. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Masih berikutnya mengenai varian Delta yang sudah diketahui ada di Indonesia. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan jumlah kasus aktif di Indonesia kini mencapai 63.576 atau 16,8%. Kini tercatat ada sebanyak 131.372 kasus kematian dari COVID-19. Kasus COVID-19 yang setiap harinya di Indonesia semakin bertambah menyebabkan kondisi semakin parah. COVID-19 yang menghantui Indonesia sejak 2 tahun terakhir membawa dampak perubahan yang begitu signifikan. Tidak hanya masalah kesehatan dan ekonomi, namun kondisi itu betul-betul mengubah tatanan kehidupan di segala sektor tanpa terkecuali. Bahkan di sektor pertahanan dan keamanan negara pun ikut berimbas. Lalu sebenarnya apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia atau golongan lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika kita berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau kontak langsung dengan droplet. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di Indonesia, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Gerakan 5M protokol kesehatan yaitu terdiri dari yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima adalah membatasi mobilitas. Yang pertama adalah memakai masker. WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara.
Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama adalah terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua adalah terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga adalah merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat adalah ruangan sempit, dan yang kelima adalah tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang kedua adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama pada saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak dan semakin sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di dalam rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Untuk menekan laju persebaran dan meningkatkan tingkat kesembuhan COVID-19, pemerintah menggalakkan program vaksinasi.
Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari percepatan penanganan pandemi. Vaksin diharapkan dapat mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal yang diperlukan untuk mengakhiri pandemi. Semakin cepat program vaksinasi rampung, semakin cepat pula kekebalan komunal yang terbentuk. Adapun manfaat dari vaksinasi COVID-19 yang saat ini yaitu yang pertama adalah mencegah terkena untuk mengalami gejala COVID-19 yang berat. Yang kedua adalah melindungi orang lain. Vaksinasi COVID-19 mencegah kita menyebarkan virus corona ke orang lain. Yang ketiga adalah menghentikan penyebaran virus COVID-19. Yang keempat adalah membantu melindungi generasi selanjutnya. Maksudnya di sini adalah mencegah virus corona menyebar dan bereplikasi yang memungkinkan bermutasi dan mungkin menjadi lebih kebal terhadap vaksin. Ayo dukung vaksinasi COVID-19.